Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di Bamega Televisi, pemirsa sekalian. Alhamdulillah malam hari ini kita kedatangan tamu istimewa, Kanda Nurholis Mojid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mojid, ya. Ibnu. Ya, beliau adalah merupakan cendekiawan kita asli dari Kota Baru dan banyak mengguliti di berbagai macam kegiatan, dan beberapa bulan ini nama beliau mencuat dengan karya buku peribahasa dan ungkapan Banjar yang viral, yaitu tentang Tataran Tangguk. Oke, kita langsung, ini buku beliau, kita langsung saja mungkin ke Majid, mungkin alasan khusus atau apa yang mendorong Pian ini membuat karya peribahasa dan ungkapan Banjar yang diberi judul Tataran Tangguk. Mungkin bisa kita untuk info kepada para pemirsa. Makasih. Setiap hari kan kita buka WA, di banyak grup WA kita buka, dan rata-rata konten yang kita baca dari grup-grup WA yang banyak itu hampir sama. Maka lalu kemudian kita menjadi semacam konsumen pengetahuan dari orang yang mengirim berbagai konten itu. Bahkan bisa jadi orang itu mengirim tidak sempat membaca. Dan kita kadang-kadang gitu juga. Kita baca judulnya atau satu paragraf langsung kita share agar supaya orang tahu nih, dan kita hendak ditunjukkan sebagai orang yang paling pertama dapat informasi ini. Padahal belum tentu informasinya benar. Nah, ada kesadaran dari kami, kenapa kita menjadi konsumen, tidak menjadi produsen, dan kita memproduksi konten-konten yang lebih bermutu. Jadi maka lalu kemudian kami memilih menjadi produsen pengetahuan. Jadi kami tulislah, dan tempat berpijaknya itu adalah paribahasa dan ungkapan Banjar, karena itu pasti akan mendekatkan orang Banjar pada tema-tema yang dipilih. Inya merasa bahwa oh iya nih, kita tahu dengan ini dan konteksnya seperti apa. Akhirnya kami coba tulis, dan kami tulis setiap hari. Sekarang sudah 440 hari kami menulis ini. Jadi ini sudah ada 2 buku, satu Tataran Tangguk, satunya itu Hambar Satrup. Hambar Satrup masih dalam perjalanan dari percetakan. Itu setiap buku ada 200 tema. Berarti ada 2 buku kalau 400 tema, dan kami sedang menulis buku ketiga untuk 200 tema berikutnya. Mudah-mudahan sampai 1000 tema, sehingga ada 5 buku paribahasa Banjar yang kami tulis. Yang kedua, kalau itu tidak ada yang menulis, itu akan hilang. Siapa yang ingat dengan ungkapan-ungkapan yang disampaikan orang-orang tua kita dulu, misalnya rumah kayak kapal pecah, karena kan gak tahu lagi apa itu rumah kayak kapal pecah, misalnya kalau beguna tahi larut misalnya, itu orang tua kita kada tahu, apa anak-anak muda kita kada tahu lagi. Nah, kalau itu dituliskan, maka lalu kemudian inya menjadi lestari sebagai satu kebudayaan. Nah, itu, dan kami mencoba menuliskan itu, dan kami yakin bahwa kebudayaan Banjar itu kaya sekali. Setelah kami menulis, kadang-kadang pada saat menulis kami menemukan maknanya. Misalnya nih, Bungul pada Tambuk. Apa ini Bungul pada Tambuk? Ternyata ada konteksnya. Di tempat kami, di kampung kami, itu ada anak mengejar orang tuanya dengan parang hanya karena orang tuanya tidak membelikan HP. Jadi ini Bungul pada Tambuk, masa kuitan disasang pakai parang itu kalau. Nah, jadi ungkapan Banjar dulu yang menyampaikan itu ternyata konteksnya ada di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, lalu kemudian kami coba aktualkan berbagai hal di tema-tema itu, dan ternyata cukup menarik. Jadi itu. Kenapa temanya Tataran Tangguk? Karena kami mengakui bahwa pengetahuan kami sangat terbatas. Jadi Tataran Tangguk itu gini, kalau tangguk itu kita andak di muka kita, maka ada yang terlihat, ada yang kada terlihat, karena ada celah di antara tangguk itu. Nah, dan itulah pengetahuan kita. Ada yang kita tahu, ada juga kita kada tahu. Nah, agar supaya kada dikritik orang, karena latar belakang kami memang bukan budayawan,
Maka lalu kemudian kami pilih tema Tatarang Tangguk, sehingga ya memang pengetahuan kami memang sangat terbatas dalam soal itu. Karena terbatas, lengkapi lagi. Orang yang lain sangat terbuka ruangnya untuk menulis, karena ini memang kada lengkap, masih mungkin salah, masih mungkin keliru dan segala macam. Dan kami kada belajar secara khusus tentang kebudayaan. Kami sebagai orang Banjar dapat pengetahuan itu dari nenek, dari mama, dari abah, dari tetangga, dari kawan-kawan yang sehari-hari memang menggunakan ungkapan-ungkapan itu dalam mengungkapkan sesuatu di kehidupan keseharian. Oke, jadi Ulun ini kan dalam beberapa, Ulun juga di banyak aktif di medsos, di Facebook, Ulun bergabung dengan beberapa kayak Kulaan Banjar, apa dan sebagainya. Itu komunitasnya juga ada di Malaysia, di Johor ya, dan di sebagainya. Nah, mungkin ungkapan-ungkapan ini juga bisa mengobati kerinduan lah hubungan Banjar mungkin yang lawas di luar atau dan dulu pernah tahu ungkapan cuma sudah maknanya apa lagi. Nah mungkin dalam perjalanan penulisan ini khususnya apakah Kanda Banjar ada menemukan juga bahwa orang-orang mungkin dari suku Banjar yang mempunyai kerinduan akan nilai-nilai peribahasa yang, karena kan benar yang dikatakan kalau kada ditulis bisa hilang kan, karena hanya jadi gini, ada orang dari Riau memberitahukan ada ungkapan Banjar yang di Banjar kada dikenal lagi. Itu yang disebut dengan Banjar arkais. Jadi Banjar kuno gitu. Itu Tampurung Ulakan. Tadi yang tahu siapa? Nah, lu hanya mendengarkan hari ini. Apa itu Tampurung Ulakan? Nah, Tampurung Ulakan itu orang yang sudah cerai ya. Lalu kemudian masing-masing kawin lagi, lalu kemudian kawin lagi, cerai lagi, kawin lagi dengan pasangan pertamanya, tebulik lagi, cerai, kawin keduanya masing-masing, habis itu cerai lagi, ketemu lagi dengan pasangan awalnya. Nah itu karena tempurung ulakan. Jadi kayak tempurung ulak-ulak di situ, nah itu ulak di situ. Dan itu di Riau masih dipakai, di tempat kita kada tahu lagi bahasa-bahasa itu. Nah dalam perjalanannya ketika kami menulis banyak yang inden tuh, tolong tulis tentang ini, tolong tulis tentang ini, sehingga lalu kemudian kami punya referensi juga, karena kada semua kita ingat kan, orang lain mengingatkan ini menarik nih, tulis tentang ini, tulis tentang ini. Nah kalau kami kada paham tentang apa yang diminta ditulis, kami takutkan apa itu artinya, gini. Nah maka lalu kemudian kami coba untuk melihat secara kekinian. Ada paribasa-paribasa yang lahir misalnya 10-20 tahun terakhir ini. Misalnya Hambar Satrup, buku kedua kami itu paribasa baru tuh. Hambar Satrup itu antara janji dengan kenyataan berbeda. Kita kira Satrup ini manis ternyata hambar. Ini dalam pilkada segala macam juga konteks kekinian Jadi janji-janjinya manis, habis itu ternyata kada manis. Jadi antara janji dengan kenyataan berbeda. Atau misalnya dingin mandai, nah itu ungkapan baru juga itu. Mandai itu kalau lagi panas jadi rebutan, nyawan benar mandai. Lagi panas-panas tadi sudah dingin mandai, yang semestinya jadi rebutan kada jadi rebutan lagi. Nah itu banyak hal konteksnya sekarang itu terjadi. Nah, dalam konteks apa istilahnya itu penguatan budaya atau pengembangan sebuah entitas, apa sebujurnya fungsi ungkapan atau peribahasa ini sih dalam kehidupan? Apakah kan biasanya kan ungkapan itu sesuatu yang pernah dialami oleh satu kelompok lalu itu jadi peribahasa lah gitu. Nah, kalau sebenarnya fungsi dari peribahasa ungkapan ini dalam konteks kekinian, apakah itu juga bisa membangun sebuah peradaban gitu istilah bahasaannya itu? Ungkapan paribasa itu sebenarnya refleksi kebudayaan masyarakat. Dan di dalamnya itu mengandung nasihat. Mengandung nasihat. Orang sudah merenungi sesuatu dari fenomena alam, misalnya kayak warik racun ke kacang misalnya. Itu kan fenomena warik yang turun ke kacang. Ada ingat di diri makan habis kacang, kada tahu kok kan dihabiskan hari itu juga. Jadi seseorang yang kemarok, karena mumpung, karena keadaan apa segala macam, lalu kemudian mengumbar nafsunya untuk
kebutuhan sesaat. Itu kan fenomena yang direfleksikan dan dikontekkan dengan apa yang terjadi pada masyarakat. Jadi orang Banjar itu melihat fenomena alam, lalu melihat situasi sosial. Kayak Ilung Larut. Nah, itu kan fenomena Ilung Larut ya. Jadi kan empat batang timbul. Karena ada upaya apa-apa kan. Nah, pokoknya cari untungnya aja. Itu kan fenomena ya, lingkungan yang lalu kemudian direfleksikan menjadi nasihat. Banyak ya itu. Itu kan ungkapan-ungkapan bahari lah. Ya. Nah, sekarang diungkap lagi sekarang. Apakah itu menandakan bahwa orang-orang sekarang sebenarnya tidak bijak lagi seperti orang dulu gitu? Sebenarnya sebagai satu kebudayaan kan terus berproses, cuman kita tidak tahu kapan itu dilahirkan. Tidak serta-merta pada satu zaman seluruhnya pada saat itu juga dilahirkan, kan ada proses-proses tahapan. Sama seperti Amber Satruk tadi kan fenomena baru yang kemudian muncul menjadi ungkapan. Jadi itu sejauh kita menjalani kebudayaan itu, hidup sebagai masyarakat yang berbudaya, maka masyarakat akan terus memproduksi sebagai refleksi atas fenomena-fenomena itu. Oke. Nah, ini Kak Majid, ini kan mumpung lagi musim pilkada sedikit. Nah, ini kan mungkin apakah ada mungkin ungkapan atau peribahasa yang menggambarkan ya konteks kondisi, karena kayak ini kebanyakan kan wahini mungkin ada juga ungkapan adalah sangat wajah sampai kaputing kan, itu kan prinsip yang ibaratnya tuh tegaskan. Ada juga istilahnya ungkapan adalah sebelangsar dada, artinya kan wanianu ini. Nah tapi yang ini kan di sosmed tuh muncul di pilkada nih, misalkan begeteng atau menimpakol. Nah itu kayak apa kira-kira dalam konteks fenomena sekarang masyarakat kita nih menyikapi perilaku politik masa sekarang? Ada ungkapan apa aja kira-kira yang banyak sekali. Ini sudah mulai musim pahayaman. Ya, pahayaman. Apa? Pahayaman kayak pakai saya pahayaman kali. Ya, pahayaman. Pahayaman itu ya pembelantikan. Ya, pembelantikan ya. Jadi hayam di sini nukar berapa, di sini dijual berapa, lalu kemudian menerima selisih dari itu. Ini kan proses-proses seperti itu. Lalu pahayaman ya. Pahayaman dalam bahasa Banjar kan ayam tuh hayam. Hayam ya. Pahayaman. Jadi itu satu mungkin menjamur nih kenanya. Iya. Pahayaman, pembelantikan segala macam tuh. Nah, lalu kemudian ketemu dengan bubuhan yang ketujuh menimpakul. Nah, ya kalau menimpakul sinumpak, bunglon lah. Bunglon. Ya kalau boleh banget sini mau berjanji segala macam lah. Karena ujungnya batang timbul lah. Batang timbul. Nah, lawan dalam masa kampanye ini ya guntur aja hujannya kadang. Nah, ini gedabung guntur kalau kita tunggu-tunggu apabila hujannya kadang. Karena pas sudah terpilih kada terrealisasi apa yang sudah dijanjikan. Nah, itu guntur aja hujannya ada. Nah, lalu tadi kita jangan mencari pemimpin yang tinjau gunungan. Tinjau gunungan itu mulai jauh kita lihat bagus orangnya, kalau karena baliho tegambar bagus. Anu diulang lah, edit mana? Anu sampai bulunya putih kesirang. Hilangan jerawat kalau dalam tinjau gunungan. Pas di Paraki kan bagus banget juga orangnya ya kalau misalnya visinya kada bagus, apanya segala macam. Itu bisa mengidap itu tadi tinjau gunungan, dan kita ini cenderung ketujuh ke itu. Jadi bahkan setelah terpilih, karena akan terpilih pemimpin yang tinjau gunungan tadi itu, Anda dapat penghargaan nasional segala macam seolah-olah rekor muri. Tapi kenyataannya kada baik-baik benar juga. Itu kan umur sudah 50 berapa pas foto lulus SMA dia. Nah, acara kita ini juga kita akan ketemu pemimpin misalnya yang telinga rinjingan. Rinjingan apa pulang telinga rinjingan ya? Jadi fenomena telinga rinjingan itulah nih, kalau orang hendak mengetahui minyak di dalamnya nih panas atau panas, kada usah menculupkan ke jari kita nih ke minyak. Cukup gatel telinga rinjingnya aja panas kada. Kalau telinga rinjingnya panas, maka kalau minyak di tengahnya itu panas. Kita Bapak berdiskusi seperti ini, kalau inya telinga rinjingan, pikirannya menyinggung inya. Karena ini
Rasa dan ini sambat dan ini. nah itu Telinga ringan ya. kalau pemimpin seperti itu bisa sarek lawan kita. Padahal Iya, kita iya. umum-umum aja kan, Iya, sebenarnya nah. ada dandak menyindir pang perahu aja kan kita. Siapa kena kada tahu kita sangat aja kan, ya kan. Nah, merasa tersinggung ya sudah, itu kan inya seorang yang menyudahinya. Nah, jadi bisa jadi pemimpin itu telinga rinjingan karena ini kadang kau mengendalikan emosinya. Ya, hal yang kita kritik sebagai satu kebijakan kalau ini telinga rinjingan bisa menjadi personal. Nah, jadi kebijakan itu boleh kita kritik dan itu bagian dari kontrol kita sebagai masyarakat. Kita kan mengkritik personalnya, kita mengkritik kebijakannya boleh-boleh aja itu dalam alam demokrasi kayak ini. Jadi banyak sebenarnya ungkapan-ungkapan Banjar itu, dan ungkapan-ungkapan Banjar itu kada basi karena ini melalui proses refleksi masyarakat untuk melahirkannya tadi, dan itunya kontekstual bisa diterjemahkan pada semua zaman. Jadi istilahnya ungkapan peribahasa ini kalau juga dijadikan suluh lah dalam kehidupan masyarakat, suluh atau apa penerang lah istilahnya. Obor kan kalau suluh itu kan kayak lampu lah, kalau lampu bahari kan untuk menerangi jalan gitu kan. Nah mungkin ini kan fenomena kita kembali ke konteks yang lagi karena masalah pilkada ini kan bahwa kalau masalah orang berbagi duit ini adalah kira-kira yang kau dianukan dalam ungkapan ini kalau terjadi ini. Karena Bahari mungkin kada dalam istilah demokrasi langsung lah, kalau Bahari kan kita kan kerajaan istilahnya kan adalah atau perilakunya atau apa atau peribahasanya. Hampir setruk. Kalau hampir satrup kan janji yang ada di tempat janji yang kisahnya aja ya. Kisahnya aja kenyataannya kada seperti itu. Ya, kalau dilihat pina manis ternyata kada manis. Ya, kan? Itu kan sesuatu yang bahasa sekarang ini PHP ya kan? PHP itu sangat mungkin terjadi juga. Dan yang paling aktual mungkin ya pahayaman tadi muncul, pembelantikan tadi muncul, maka lalu pilkada itu menjadi tereduksi pada soal-soal transaksional. Nah, itu yang harus disadari oleh semua kita sebagai masyarakat, dan kita harus mencari pemimpin yang bujur-bujur kawa menjawab persoalan, kada hanya pemimpin yang sekedarnya aja, karena tantangannya kan lebih berat itu yang apa istilahnya kan kalau sudah melunta wali menajuni gitu lah. Kalau menajuni ada konsekuensi ketika sudah kita pilih, misalnya jangan lagi kita menyesal kenapa jadi kayak ini apa segala macam, karena pilihan-pilihan kita. Dan harus diingatlah pemimpin itu potret dari rakyatnya. Kalau pemimpinnya kada baik, itu potret dari pemilihnya. Jadi kalau karena yang terpilih pemimpin kada bagus, itu pernah potret kita. Namun kita sebagai pemilih memilih pemimpin yang seperti itu. Itu kada kawa dipungkiri. Jadi harus menjadi kontrol kita semua. Tapi kan pemilih Wahini itu kan banyak yang kada bukan dari dorongan kedaulatan sendiri kan, tapi karena faktor keadaan. Atau mungkin apakah karena sudah jadi budaya akhirnya itu, atau kayak apa? Karena kau lagi mengesak. Iya, kayak apa? Karena sistemnya demokrasi oligarkis. Ya kalau demokrasinya sendiri sudah tereduksi sedemikian rupa, maka mau kada mau. Nah, kebudayaan kau menjadi kontrolnya. Kebudayaan kau menjadi kontrol, karena cara mengkritik yang paling halus, santun itu melalui kebudayaan. Jadi kita mungkin bisa melihat kritik-kritik kebudayaan untuk melihat fenomena-fenomena itu. Nah, jadi ulun ada misalkan salah satu kepala daerah kalau kada salah itu siapalah Sumatera Barat tuh nah. Sidin tuh kalau sambutan pidato itu ketujuh pantun sebagai orang Minang kan. Nah, mungkin juga ini sebagai pesan moral kepada calon-calon pemimpin kita. Paling kada sambil juga tukar bukunya dan sebagainya. Kalau sambutan-sambutan dalam acara itu sekali-kali juga dilemparkan kan. Perlu diketahui lagi ini buku kan diterbit saat COVID. Ya. Nah, saat COVID, tapi
1 bulan terjual 350 biji. Luar biasa. Nah, 350 biji terjual ini dalam waktu 1 bulan. Ada yang nukar 10, 20, 30. Karena mungkin ada orang yang haus. 100. Supi daring aja lah. Haus akan ini kan. Satu, ini ini keren nih, bisa untuk mengenalkan kebudayaan Banjar ke daerah-daerah lain. Dan ini hampir seluruh tempat di Indonesia tersebar. Jadi kawan-kawan di Jawa juga nukar, kawan-kawan di Sumatera nukar, kawan-kawan di Papua, lalu kemudian di Sulawesi nukar. Ada kawan dari Mandar, setelah membaca ungkapan Mandar banyak juga yang seperti ini. Ini menginspirasinya, kami kena menulis juga jadinya. Jadi itu ternyata di seluruh suku di Indonesia ada banyak ungkapan-ungkapan dari bahasa berbasis kebudayaannya sendiri, dan itu menjadi nasihat sama seperti kebudayaan Banjar yang menggambarkan bahwa masyarakat kita masyarakat berbudaya. Hanya aja karena kita kada menulisnya, lalu kemudian kita bisa lupa, hilang, terkikis. Ya kalau memori manusia sangat terbatas banget. Apalagi kan pertarungan kebudayaan itu dari waktu ke waktunya saling menindis antar satu kebudayaan dengan kebudayaan lain. Bisa jadi kebudayaan sebelumnya itu tenggelam, dilapis oleh kebudayaan yang baru datang. Tiba-tiba kita gemar kebudayaan Korea, kebudayaan Jepang, hilang kebudayaan kita misalnya. Kita akan rugi karena kebudayaan itu hilang. Nah, kami mencoba melalui buku ini minimal kita punya dokumen lah tentang ungkapan-ungkapan itu. Itu Pak Majid, ya belum kita ungkap nih. Datu-datu kita ini kan, orang-orang Bahari kita ini kan terkenal tingkat religiusitasnya tinggi ya. Nah, sekilas banyak juga tuh ungkapan-ungkapan yang menggambarkan kehidupan spiritual orang-orang Bahari itu. Nah, mungkin ada beberapa tuh yang mungkin konteksnya masih cocok dengan sekarang. Contoh misalnya pipikat. Pipikat dalam pengertian di buku itu kalau kada salah kan itu menunjukkan simbol supaya ingat diri. Nanti kayak apa tuh? Ya, pipikat itu kada seluruhnya sesuatu ajimat segala macam. Tapi itu sebagai sesuatu refleksi, yang mengingatkan orang pada upaya kerja keras kita pada sesuatu capaian. Misalnya Tuh Panar mengumpulkan duit untuk nukar kendaraan, terpenuhilah kendaraan. Tapi setelah orang itu misalnya sukses karena pengalaman nukar kendaraan tadi, lalu kawan nukar mobil, kawan nukar helikopter, kendaraan yang pertama tadi itu akan dijadikan pipikat. Kada mau menjual, kalau ada orang menukar, mohon maaf lah, itu pipikat kita tuh, kada mau kita menjual itu. Karena dari situ kita ingat napak tilas perjuangan kita. Nah, jadi itu ditempatkan orang seperti itu, bukan hanya. Nah, orang Banjar dalam berdagang ketika pertama kali pagi itu punya payu, duit yang payu itu kada mau dihurupakannya, itu menjadi pipikat disimpan, itu belain dah, disimpannya belain sehingga ini kada teangsulakan. Dan buat dalam plastik mengingatkan ini bahwa ini ada pembeli pertama yang mengundang pembeli-pembeli lainnya, bahkan ini mungkin akan berterima kasih kepada pembeli pertama tadi. Dengan adanya pembeli pertama, pembeli ini akan bercerita dengan apa yang sudah dijual. Nah, ini akan mengingatnya itu dari uang yang diterima pertama kali. Nah, itu konteks pipikat dalam ini kan kearifan budaya, budaya. Jangan dikontek-kontekkan dengan masalah tahu gitu sebagainya. Tidak gitu kan. Jadi jangan perlu pakai sampai ke sana gitu. Asal jangan bini aja jadi pipikat orang awalnya bini tua itu pipikat orangnya oke menambah aja, tapi itu jangan ulang pipikat jangan kayak itu aja konteksnya. Ya, yang jelas jadi karya ini sesuatu yang baru, dan ini juga mungkin bagi masyarakat Kota Baru nih yang sangat heterogen. Jadi adanya peribahasa dan ungkapan Banjar ini juga bisa mengingatkan kembali kan nasihat-nasihat maupun petua-petua orang Bahari yang dijadikan refleksi dalam kehidupan kita. Nah, jadi mungkin ke depannya ini apakah mungkinkah bisa masuk, karena kan akhirnya kan kalau ini mau disebarluaskan kan kita bicaranya adalah lembaga pendidikan, katakanlah pendidikan dasar. Memang kalau di pelajaran bahasa Banjar di dasar itu kan
Mulok. Iya anu aja, hanya itu kan situ kisah pendulangan, kisah apa, tapi sedikit mungkin. Nah, apakah ada upaya kira-kira ke sana mungkin dari Pian sendiri atau dari kawan-kawan yang penggiat kebudayaan Banjar ini untuk mengarah menyebarluaskan peribahasa ini melalui masuk di kurikulum mungkin ya Pak? Kami ini termasuk yang sensitif dalam soal seperti itulah. Maksud sensitif itu kami sebenarnya bisa menghubungi kepala dinas apa segala macam lah untuk membeli buku itu. Nah, kami gair kalau misalnya ini orang membeli buku itu karena mutu bukunya kah, Ya. atau karena penulisnya kah? Nah itu. Jadi kalau orang membeli buku karena sosok kita, maka orang bisa kadang baca itu. Ya. Nah itu yang kami khawatirnya, itu membeli buku karena sosok orangnya, bukan karena bukunya. Bukunya. Buku ini setelah ditulis oleh penulisnya, ini berdiri dengan sendirinya. Bahkan penulisnya karena membela diri lagi, karena ini sudah terlepas, hendak dikritik, hendak apakah ini hidup dengan menjadi sesuatu dengan argumennya sendiri. Itu yang dimaksud dengan buku. Nah, kalaupun membantah buku ini harus dibantah dengan buku juga. Dengan buku lagi. Kada kawan dengan hanya lisan seperti ini, itu kada imbang tuh. Nah, kada padan. Nah, jadi buku ini sudah berdiri dengan sendirinya. Tapi ada juga yang merespon baik. Perpustakaan itu membeli 100 biji. Perpustakaan Pak Enam itu membeli 100 biji. Bahkan ada kawan yang kami kadang menduga sama sekali, kawan di Adaro. Adaro kan perusahaan ya. Oke. Kita kiranya kada tertarik. Keren tuh bukunya. Bisa kada kami nukar 30 biji. Biasa apa aja kami? Kami punya perpustakaan desa. Ada 8 perpustakaan desa dampingan kami ya. Kami hendak itu di perpustakaan desa kami. Nah, oke, kami kirim 30 biji. Ada dari rumah sakit kan jauh sekali dari kaitannya peribahasa Banjar segala macam. Aku pesan 20. Pesan apa, Pak? Nah, aku ini banyak banget tamu dari luar dan aku kehilangan cindera mata yang menggambarkan Banjar itu seperti apa. Kalau diunjuki sasirangan apa segala macam, orang yang biasanya sudah nukar juga aja. Nah, akhirnya itu digunakan sebagai cindera mata kalau ada tamu dari luar kunjungan ke rumah sakit, diunjukinya dengan buku ini. Jadi itu yang membuat kami ada juga orang yang peduli untuk budaya literasi, memberikan hadiah dalam bentuk buku. Kes Bangpol kayak itu juga, Kes Bangpol nukar berapa puluh, lalu kemudian alasannya sama untuk cindera mata. Cindera mata kalau ada tamu. Jadi itu yang menyebabkan terjual sampai 350. Jadi menarik ya ini. Ya, aku aja waktu pertama kali baca itu sepertinya ada terisi sesuatu yang selama ada ruang yang kosong. Nah, itu ini kayak menemukan lagi jadi diri budaya kita. Ulun dia tuh punya suatu ngobrol, ulun pernah di tahun 2000 ke bawah tuh sudah pernah dapat membaca buku-buku tahun 80-an tuh kan dari karangan beberapa sastrawan budayawan kita. Tapi memang hanya sebagai apa istilahnya itu narasinya lebih ke apa tapi kamus bahasa. Ini kalau kita buka sembarangan aja lalu kemudian kita pilih temanya, kita akan balang kambingan. Ya. Tahu kan kita itu? Ya. Ya, balang kambingan. Balang kambingan itu kambing itu belangnya kada banyak. Ya. Iya kan? Ada putih, ada hirang putih, kadang-kadang lebih daripada itu. Sebenarnya kritik kepada orang yang tetap sembahyang. Kalau kena sembahyang, kena sembahyang. Buat belang kambing. Atau sok ini belang kambingan bang. Keren benar kebudayaan kita menerjemahkan orang yang tapi taat agama itu dengan belang kambingan. Tapi ada nggak sih kemana orang? Seorang ini jadi belang kambingan, terus kan buat makan aku aja. Pembelaan diri ya Allah. Seorang istilahnya meskipun ibadahnya tapi soal tema anak aku semua kan hakun ya. Jadi maksudnya apa? Tema-tema ini ada di keseharian kita. Buka aja temanya nih. Kita buka sembarangan. Nah, kada kayak kalau Nah, ya kan. Nah, itu tema-tema keseharian kita. Nah, kayak kata mau surung sintak. Surung sintak ini kan ikan memberi apa, aku memberi apa, kan. Nah, ini kan. Nah,
tahan apilan. Oh ini ngeri mana kalau sudah disambat tahan apilannya apa aja kan tawa di anunya. Nah, melajari titik bakunyong. Sudah kurang sudah akhirnya sudah orang kita pada di zaman politik ini seperti ini juga terima kasih masukannya, kalau telah jadi titik bakunyong kita ingat benar kalian ya kan dia manuk kira-kira di baliknya sudah digawinya telah jadi titik bakunyong kita. Jadi ini ungkapan-ungkapan yang apa ngarana ada dalam keseharian kita dan fenomenanya masih hidup. Mungkin terakhir mungkin statement dari Kak Majid, apa harapannya ke depannya untuk apa namanya itu keberpihakan terhadap kebudayaan Banjar sendiri, baik itu dari sisi masyarakat, kemudian pemerintah tuh apa harapannya kira-kira apa tentang refleksi budaya ini untuk membangun kebudayaan Banjar itu? Pertama ini kami tulis setiap hari, lalu kemudian kami posting lebih dari 10 grup di luar Facebook lah. Facebook ada grup-grup Facebook juga, jadi itu luas sekali dan ada sejumlah kawan, terutama kawan-kawan media yang meneruskannya ke grup-grup lain. Jadi dari situ lalu kemudian kami berharap kebudayaan Banjar itu akan lebih maju, lebih dikenal luas, dan menggambarkan bahwa kita itu memiliki kebudayaan yang sangat kuat, bukan kaleng-kaleng, bukan abal-abal. Jadi basis kebudayaan kita itu kuat sekali. Nah, hanya karena kebudayaan kita tuh lebih cenderung kepada kebudayaan lisan, kebudayaan tidak kebudayaan tulisan, maka itu mudah lupa. Nah, kami mencoba untuk menyebarkan ini, dan buku ini juga tersebar di banyak kawan-kawan di Jawa dan segala macam, dan mereka semuanya mengapresiasi dan menyatakan bahwa ini membuat mereka ingin juga menulis. Jadi kawan-kawan di Jogja, kok keren nih, banyak ungkapan Jawa juga yang seperti ini, aku coba untuk menulis, walaupun mungkin akan sangat berat karena yang lebih penting dari menulis itu adalah konsistensi. Jadi kalau kita ingin dicatat dalam sejarah, ya kita harus menulis. Karena kalau lisan saja kita akan terlupakan. Jadi harus menulis, maka lalu kemudian umur kita akan lebih panjang. Nah, maka yang ingin kami dorong di sini adalah budaya literasi. Budaya literasi. Dan cara mudah orang untuk membaca itu adalah pada tema-tema yang kesehariannya ingin mengenal, dan tema itu adalah tema kebudayaan. Jadi budaya literasi penting. Generasi kita generasi yang tapi ketujuh membaca lagi, ya kan, kekuatan membaca hanya 6 paragraf menguap, punya mengantuk sudah. Karena itu ini satu tema hanya kami tulis 300 kata. Jadi kalau lebih dari 300 kata orang sudah bosan. Coba buku ini orang kada sempat bosan sudah habis. Jadi ada tema lain, satu temanya itu. Jadi kami memahami kekuatan orang membaca sekarang ini. Dan orang yang ketujuh membaca itu 1:1000. Jadi kalau ada satu orang yang ketujuh membaca, ada 1000 orang yang kada ketujuh membaca. Nah, maka ketika kita menulis, kita mendorong orang untuk kembali ketujuh membaca. Terima kasih. Ya, pemirsa, itulah tadi wawancara kita dengan Kak Nurholis Majid, pengarang buku dari Tataran Tangguk dan penggiat kebudayaan Banjar. Dan kada lawas pinanya kita nih bisa tasbihkan menjadi budayawan, ya kan, budayawan Banjar yang ikut serta dalam melestarikan kebudayaan Banjar dan bisa menjadi refleksi untuk masyarakat, dan ini bagian dari hasil karya yang akan abadi dikenang sepanjang masa. Terima kasih atas perhatian. Sampai jumpa lagi dalam acara